Selamat siang untuk kita semua. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Elizabeth Claudia Wangge. Nama lengkap saya Margareta Yunita Ella. Nama lengkap saya Maria Carmelita Dewi. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri. Yang pertama, pengertian evaluasi. Pengertian evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Yang kedua, teknik penilaian dan evaluasi. Beberapa teknik penilaian yang dapat dilakukan di PAUD diantaranya: 1. Observasi. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung dan alamiah untuk mendapatkan data dan informasi tentang perkembangan anak dalam berbagai situasi dan kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, catatan anekdot. Catatan anekdot pada dasarnya merupakan bagian dari teknik observasi. Yang ketiga, percakapan. Percakapan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan atau penalaran anak mengenai suatu hal. Yang keempat, penugasan. Penugasan merupakan cara penilaian berupa pemberian tugas yang harus dikerjakan peserta didik dalam waktu tertentu, baik secara perorangan maupun kelompok. Yang kelima, unjuk kerja. Unjuk kerja merupakan penilaian yang menuntut peserta didik untuk melakukan tugas dalam perbuatan yang dapat diamati, misalnya praktek menyanyi, olahraga, menari, dan bentuk praktek lainnya. Yang keenam, hasil karya. Hasil karya adalah hasil kerja peserta didik setelah melakukan suatu kegiatan, dapat berupa pekerjaan tangan atau karya seni. Yang ketujuh, pengembangan perangkat penilaian sendiri. Seorang guru dimungkinkan untuk mengembangkan perangkat evaluasi atau asesmen sendiri sesuai dengan kebutuhan. Yang kedelapan, penggunaan instrumen standar. Di samping instrumen yang dikembangkan oleh guru, instrumen lain yang juga dapat digunakan khususnya dalam kegiatan asesmen dan untuk kasus-kasus yang perlu penanganan khusus adalah instrumen-instrumen standar. Yang kesembilan, portofolio. Portofolio pada hakikatnya merupakan kumpulan atau rekam jejak berbagai hasil kegiatan atau catatan-catatan guru tentang berbagai aspek perkembangan anak dalam kurun waktu tertentu, misalnya dalam kurun waktu 1 semester atau 1 tahun. Yang berikut prinsip-prinsip penilaian. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam kegiatan penilaian di TK adalah sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada anak. Penilaian yang dilakukan hendaknya berpusat pada semua aktivitas yang dilakukan oleh anak. Yang kedua, berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara berencana, bertahap dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan proses belajar anak didik sebagai hasil kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menyeluruh atau keterpaduan. Perubahan perilaku yang ditetapkan dalam tujuan pembelajaran perlu dicapai secara menyeluruh, baik yang menyangkut pengetahuan, sikap, perilaku, nilai, serta keterampilan. Yang keempat, lebih mementingkan proses daripada hasil. Penilaian pada anak sebaiknya lebih mementingkan pada pengamatan yang dilakukan selama proses yang berlangsung dan buku pada hasil akhirnya saja. Yang kelima, berorientasi pada tujuan. Penilaian di TK berorientasi pada kompetensi yang diharapkan, proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang keenam, objektif dan alamiah.
Dalam melakukan penilaian diusahakan seobjektif mungkin, yaitu penilaian hanya memperhatikan objeknya. Yang ketujuh, mendidik. Hasil penilaian harus dapat digunakan untuk membina dan memberikan dorongan kepada semua anak dalam meningkatkan hasil pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang berikutnya, teknis evaluasi. Istilah teknik sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Teknik-teknik dapat kita artikan dengan alat-alat. Jika kita kaji lebih dalam, maka arti dari istilah teknik di sini adalah cara-cara atau metode-metode. Dalam arti luas, evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Maka setiap kegiatan evaluasi untuk penilaian merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi dan berdasarkan informasi tersebut kemudian diambil keputusan. Adapun evaluasi berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi berfungsi sebagai selektif. Dengan cara mengadakan evaluasi, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi terhadap siswanya. Tujuannya yaitu untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu, untuk memilih siswa yang dapat naik ke kelas atau tingkat berikutnya, untuk memilih siswa yang seharusnya mendapatkan beasiswa, untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah dan sebagainya. Yang kedua, evaluasi berfungsi sebagai diagnostik. Apabila alat yang digunakan dalam evaluasi cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan siswa. Yang ketiga, evaluasi berfungsi sebagai penempatan. Sistem baru yang kini banyak dipopulerkan di negara barat adalah belajar sendiri. Pendekatan yang lebih bersifat melayani perbedaan kemampuan adalah pengajaran secara kelompok. Yang keempat, evaluasi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Jadi dalam hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa teknis evaluasi pengajaran adalah alat-alat dan cara-cara yang digunakan dalam proses pengumpulan data tentang hasil pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih.